Halo, perkenankanlah saya di sini tampil di sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan NKRI yang ke-80. Semoga kita semua tambah sejahtera, tambah sehat, tambah persatuan tambah kuat dan lain-lain. Saya di sini akan menunjukkan mengenai wayang-wayang saya. Wayang-wayang saya ini yang utama saya akan menunjukkan gapitnya saya ukir semua. Jadi gapitnya semua ukiran. Nah, coba lihat, tunjukkan sini. Ini. Ya, terus ke sana. Ya. Nah, ukiran semua. Jadi saya ukir semua gapit saya. Wayang saya saat ini sudah mencapai 760-an lah kira-kira. Cuma ini sebagian saya tunjukkan di sini, di meja ini untuk mudah-mudahan ada manfaatnya untuk masyarakat wayang. Karena wayang ini sudah diakui oleh UNESCO bahwa milik oleh bangsa Indonesia. Jadi dengan itu kita pertahankan supaya jangan sampailah bahwa wayang ini nanti dimiliki oleh negara lain. Kalau kita tidak ada kegiatan membuat wayang, memperindah wayang dalam seni untuk pengrajin wayang, pedalangan dan lain. Di samping itu saya juga menulis buku. Jadi jangan sampai nanti wayang ini diakui oleh negara lain. Karena kemarin seperti reok ini pun sudah mulai diaku. Saya sudah nulis buku ini, 2 ini. Yaitu yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini yang dalam bahasa Inggris. Ini dalam bahasa Inggris, lalu yang satunya ini dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan judul Wayang Kulit Purwo Gaya Surakarta. Saya masih terbatas untuk menunjukkan wayang-wayang gaya Surakarta. Gaya lain belum sempat. Ini pun sudah lama saya menulis buku ini, membuat wayang ini, saya bukukan. Untuk itu saya akan tunjukkan wayang saya yang termasuk di simpingan kiri, sebagian kecil simpingan kiri. Ini contohnya. Ini adalah rupa kenco dan kenco korupo ini. Ini wayang simpingan kiri. Ini gapitnya diukir dan saya tandai nama saya dengan tulisan Jawa. Pelemahannya saya tandai, gapitnya semua saya ukir. Ini wayang simpingan kiri. Ini lagi, ini Raden Seto. Raden Seto, pelemahan saya tulisin nama saya. Ini gapitnya ukiran. Jadi wayang-wayang saya berikan gapit ukiran. Tujuan saya apa? Untuk menambah estetika. Saya pernah dengar pernyataan dari Purwoasmoro. Ki Purwoasmoro menyatakan menambah estetika. Inilah usaha saya untuk menambah estetika mengenai wayang ini contohnya. Ini saya ukir dan ini saya kasih nama. Dan ini wayang ini Rajamala ini merupakan karang-karang saya sendiri aja. Di sini Rajamala saya kasih probo. Mata saya bukan 2, saya buat 2, rambut terurai sama
Tapi saya kasih probo. Karena apa? Alasan saya karena negara Wiroto itu adalah negara makmur. Jadi semuanya sudah serba mewah. Jadi ini contoh wayang apa? Rojomolo yang saya buat. Ya, saya tidak terlalu lama-lama, nanti waktunya habis. Nah, ini untuk Dosomoko yang tangannya belakang pudar, ya, yang tangannya lepas. Ini Dosomoko. Nah, ini yang Dosomoko. Nah, ini irasan, yang tangannya irasan. Dosomoko tangannya irasan. Ya, ini. Nah, lalu ini gunungannya, ya. Gunungan ini saya gapiti sebelah, gapitnya ukiran tapi sebelah, ya. Ini saya dapat rekomendasi dari salah seorang dalang terkenal dulu, ya, supaya di sebaliknya, sebelahnya ini tidak terhalang oleh oleh gapit. Ya, makanya ini hanya sebelah, saya buat sebelah aja ini. Ya, ini gunungan Blumbangan dan ini gunungan gunungan Kapuran ini. Ya, ini. Ya, ini. Begitu juga untuk ini Butoratonnya. Ya, Butoraton. Ya. Jadi wayang ini semua gapitnya ukiran dan saya yang ngeluk saya sendiri. Saya menggunakan cer ini. Ya, saya ngeluk gapit-gapitnya menggunakan wak. Jadi teknik wak. Jadi tidak ada kebakar, itu tidak ada. Tidak ada bekas-bekas gosong apa itu enggak ada. Ya, ini. Ini untuk Butoraton. Ini ya. Ini untuk Butopate yang pakai probo. Ini ada probo. Ya, ini Butopate. Nah, baru ini lagi. Ya, ini juga Butopate. Ya, ini sama Butopate. Nah, ini untuk simpingan kiri. Ya, saya rasa ya kalau saya tunjukkan semua, ya satu hari pun nggak habis. Ya, semua saya tulis dalam buku ini. Ya, ada buku dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Cuma sayangnya saat ini belum ada yang mau menerbitkan buku saya ini. Saya sudah kesana mari, masih belum ada yang mau, yang memodali. Saya sudah lapor Pepadi, Senawangi dan sebagainya. Ya, tidak masalah bagi saya. Ya, tapi saya ada niat untuk mendokumentasikan sekaligus mengembangkan ya wayang ini, wayang kulit Purwo ini. Makanya wayang saya semua saya foto, menggunakan foto, ya. Dan gapitnya saya ya tentunya tidak semua yang memiliki wayang gapitnya diukir. Saya terinspirasi dari wayang yang ada di gambar Lot Lisit, kok ada diukir. Ya, saya ukir ke Bali, ternyata di Bali ukurannya terlalu kasar. Akhirnya saya balik lagi, saya ukirkan lagi di Jawa Tengah, di Bambu, di Kupel, ya, kepada saudara Krisno. Ya, ini semua Krisno yang mengukir gapit saya ini. Ya, selanjutnya saya akan menunjukkan simpingan kanan. Ya, wayang-wayang simpingan kanan. Ya, ini tadi simpingan kiri, kemudian simpingan kanan. Ya, simpingan kanan. Ya, ya. Ini saya tunjukkan simpingan kanannya. Ya, ini antaranya. Ya, ini simpingan kanan, sebagian simpingan kanan. Cuma ini
kemasukan Petruk sama Semar ini, sama Anoman. Anoman kanan memang. Ya, ini contohnya Bilowo. Ini dulu saya ngebelak wayangnya Lawan yang dulu wayangnya Kinarto. Ini Bilowo dengan garudan kecil ini, ya ini saya ukir juga, ya. Nah ini kalau soal Werkudara semua ini ya udahlah ini ya, ini Bratasena Werkudara semua gapitnya saya ukir, ya sumbingannya saya supaya awet ya saya gunakan Prodomas, ya ini semua wayang simpingan sebelah kanan, ya. Ini Bathara Bayu pun ada di sini nih, ya ini Bathara Bayu ini, ini sorry, bukan Bathara Sambu, ya. Bathara Bayu ada di yang lainnya, ya. Ini Bathara Sambu. Baru ini ya mungkin pada lakon-lakon ketika Werkudara jadi raja ini, ya saya karang-karang aja, ada manfaatnya apa enggak ini tokoh yang seperti ini, ya. Ini saya buat. Hanya ini yang saya akan tunjukkan, yaitu saya membuat wayang seperti ini. Ini maksud saya golongannya Kurawa, ya ini, yaitu maksud saya yang ini adalah Gardopati, baru yang ini adalah wayang golongannya Kurawa, ya, yang terpental ketika Pandhawa timbang, ya, Bobodento dan Gardopati. Ini saya tafsirkan segini. Mengapa saya menafsirkan begini? Karena dalam anak dari Dasaraksa itu umumnya mukanya atau mulutnya tidak prengesan. Tapi kalau dalam pedalangan umumnya orang mengeluarkan Gardopati dan Bobodento itu pakai taring dan sebagainya. Tapi saya kali ini menafsirkan lain. Inilah Gardopati dan Bobodento. Ini. Nah, baru yang lain lagi. Bomowikoto dan Jayawikoto. Ya, ini. Ini saya tafsirkan seperti ini. Bomowikoto dan Jayawikoto itu juga keluarga Kurawa yang terpental ketika lakon Pandhawa timbang. Ini tafsiran saya. Betul dan tidaknya ya monggo, karena ini tafsiran. Mengapa saya tafsirkan begitu? Karena kalau anaknya Dasaraksa itu mestinya mukanya tidak bertaring dan sebagainya. Ini menurut tafsiran saya. Inilah, ya, ini Bobodento Gardopati, ya, ini dia datang ke Astina ketika Bharatayuddha. Nah ini jangan terkecoh dengan yang ini, ya ini, yang ini, ya kalau ini Bomo, ya, dari pinggangnya itu beda ini langsing, kalau ini perutnya agak kembung, yang ini, ya. Jadi saya bikin sendiri, yang ini Gardopati, yang ini Bomo, ya, dari Bomo Noro Kasuro lah kalau tidak salah itu, ya. Seterusnya ini lagi, saya sudah buat wayang, tapi ini tidak jelas mau saya kasih nama siapa ini, ya. Di dalam buku saya ini belum saya masukkan tokoh ini tokoh Patih ini mestinya. Ya kalau Patih
Amarta yang jin-jin itu ya kayaknya mirip-mirip ini, tapi bukan begini. Ya, kira-kira begitu. Ya, demikianlah mengenai ya katakanlah pameran saya mengenai wayang-wayang saya. Di belakang masih banyak. Wayang saya 3,5 kotak. Yang setengah kotak ya nggak bisa masuk. Kalau saya beli kotak 4, rumah saya penuh kotak nanti. Ya, jadi hanya 3 kotak, yang satu saya taruh di atas kotak, satu tuh pakai spray, ya, biar nggak dimakan tikus, kira-kira begitu. Demikian apa yang dapat saya tunjukkan mengenai wayang-wayang saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ya kawan-kawan wayang mania. Ya barangkali nanti ada yang akan menunjukkan sesuatu yang lain lagi mengenai wayang kulit ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Cut.